Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mamah Anas. Biasanya orang tua akan merasa sangat senang dan juga merasa terbantu ketika anak mereka yang masih kecil, terutama yang masih bayi, tidur terlelap di pagi hari. Dan itu sangat saya rasakan. Jadi ketika Anas itu masih bayi, dia mempunyai kebiasaan bangun pada waktu siang, sekitar jam 8 ataupun jam 9 pagi. Pada saat itu saya manfaatkan untuk mengepel, mencuci, kemudian mencuci piring, dan kesibukan rumah tangga lainnya. Saya menganggap bahwa ketika anak tidur terlelap di pagi hari, anak tidak bangun subuh, saya menganggapnya hal biasa karena masih kecil, dia juga belum ada kewajiban untuk sholat subuh. Dan saya tidak berpikir bahwa hal tersebut akan berlanjut sampai dia dewasa. Nah, saya baru tersadar ketika Anas menginjak usia 3,5 tahun, jadi mau jalan 4 tahun. Pada usia 4 tahun ini saya mulai menerapkan kepada Anas untuk membiasakan dirinya bangun pada waktu subuh untuk melaksanakan sholat subuh. Dan hal tersebut luar biasa susah sekali. Kenapa sangat susah? Karena memang Anas itu dari mulai dia kecil punya kebiasaan pertama, dia suka tidur malam. Sehingga kalau bangun pagi tentunya susah, apalagi kalau bangunnya subuh. Kemudian yang kedua, Anas itu selalu ingin bersama orang tuanya. Jadi kalau saya dan suami saya belum tidur, Anas juga belum bisa tidur. Sedangkan profesi saya adalah seorang penjahit. Kadang ada orderan yang misalnya kejar waktu ya, jadi mesti dipakai besok atau mesti dipakai lusa. Sehingga saya mengerjakan jahitannya itu sampai larut malam, sampai jam 11, sampai jam 12. Dan sampai jam 11, jam 12 itu pula Anas tetap terjaga. Dia gak tidur, dia menemani saya. Jadi waktu usia 2 tahun juga dia itu pola tidurnya memang udah malam. Nah, banyak orang juga yang berkata, kok ini anak tidurnya malam terus? Takutnya kan buruk juga buat kesehatannya. Dan efeknya lagi, Anas jadi susah dibangunkan di pagi hari. Bukan hanya saya berpikir nanti ke depannya masalah dia sekolah, nanti bagaimana masalah bangunnya. Tapi saya lebih berpikir nanti gimana pas mau sholat subuhnya. Apalagi kalau sholat subuhnya berjamaah. Nah, alhamdulillah sekarang Anas sudah bisa berjamaah subuh setiap hari. Dan itu juga berjalannya belum lama, baru setelah dia usia 5 tahun. Dan perubahan ini tidak secara instan, tapi dilakukan secara sedikit demi sedikit dan berbulan-bulan. Jadi benar-benar membutuhkan banyak kesabaran. Nah, apa saja langkah yang saya lakukan untuk merubah pola tidur Anas dan juga kebiasaan Anas tentang tidurnya, kemudian kebiasaan tentang bangunnya. Nah, yang pertama, saya ajak Anas untuk tidur lebih awal. Nah, karena dia maunya tidur itu harus lihat orang tuanya tidur dulu, akhirnya saya mengalah. Saya tidak lagi mengerjakan jahitan sampai larut malam. Jadi setelah sholat isya, saya langsung cepat-cepat tidur. Nah, jahitan yang biasanya saya kerjakan itu di waktu malam, saya ganti, saya kerjakan di waktu istilahnya menjelang subuh. Jam 2, kemudian jam 3, sebelum subuh lah. Nah, jadi pada saat itu Anas ikut tidur karena lihat saya tidur gitu. Jadi kalau misalkan anaknya ini memang harus tidur bersama orang tuanya, kita harus korbankan waktu kita juga. Dan ini juga ternyata manfaatnya banyak sekali. Saya merasa tubuh lebih segar karena tidur lebih awal, kemudian pola tidur juga jadi lebih terjaga. Alhamdulillah efek yang dirasakan bukan hanya oleh Anas, tapi juga oleh saya sendiri. Kemudian yang kedua, ajak bicara anak kita Nah, ajak bicara anak kita tentang kewajiban sholat subuh dan diajak bicaranya saat
keadaan santai. Nah, jadi kalau lagi santai itu kita ajak bicara, kita kasih cerita, kita kasih nasihat. Saya bilang, A, kan saya bilangnya Anas ya, A kan udah ada kewajiban nih buat sholat subuh. Semua umat Islam itu wajib untuk sholat subuh. Padahal sebenarnya si anak kecil kan belum ada kewajiban ya. Cuma saya bilang umum kan, umum bahwa memang semua umat Islam itu wajib sholat subuh. Udah ada kewajiban buat sholat subuh. Nah, jadi harus bangunnya itu pagi-pagi, harus waktu subuh pas adzan, berjamaah biar pahalanya juga besar. Nah, ketika kita bicarakan secara terus-menerus, perlahan-lahan setiap hari, kalaupun sekarangnya gagal, besok saya bicara lagi. Kemudian gagal lagi, besok bicara lagi. Akhirnya sampai seringnya berbicara kepada anak terus-menerus bahwa ayo dong bangun subuh, berjamaah subuh gitu. Dan malam pun sebelum tidur terus saja diingatkan bahwa besok harus sholat subuh. Alhamdulillah ternyata ketika dibangunkan lama-kelamaan yang awalnya susah menjadi lebih mudah. Dan yang ketiga adalah ketika membangunkan anak jangan sekaligus, tapi kita bagi menjadi beberapa tahap. Kita bangunkan pertama kali, dia masih ngantuk, kita kasih waktu lagi 10 menit. Setelah 10 menit kita bangunkan lagi, kita dudukan. Setelah kita dudukan, lalu dia masih mengantuk, kita beri waktu lagi. Lalu kita yang terakhir ketiga kalinya baru kita misalkan ajak dia langsung bangun, ajak dia berdiri dan pergi untuk mengambil air wudhu. Ketiga langkah ini setelah saya terapkan lama-kelamaan ternyata berdampak baik. Ada perubahan yang signifikan pada Anas. Dan sekarang Anas bisa berjamaah subuh setiap hari. Walaupun kadang masih ada ngantuk, habis sholat subuh tidur lagi. Karena memang ini masih bertahap. Nah, itu Bunda tips dari saya. Semoga bermanfaat. Dan sampai berjumpa lagi besok bersama Mama Anas di Diary Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.